Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai kemampuan proses dalam IPS. Kami kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Agnia Fadlanzala, Didin Muhammad Gofur, dan Ummu Hanifah. Baik, langsung saja ke materi dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Ummu Hanifah dengan NIM 1909416 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu keterampilan proses. Menurut Sumiawan dan kawan-kawan, keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Maka, dapat kita ketahui bahwa keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengolah atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Dalam keterampilan proses ini perlu adanya pendekatan keterampilan proses. Dimyati dan Mujiono berpendapat bahwa pendekatan keterampilan proses bukanlah tindakan instruksional yang berada di luar jangkauan kemampuan peserta didik. Pendekatan ini justru bermaksud mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik. Nah, kira-kira apa ya kemampuan-kemampuan yang dimaksud ini? Koni pada 1987 menyatakan kemampuan-kemampuan dasar yang dimaksud adalah mengobservasi, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan ruang dan waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau eksperimen, mengendalikan verbal, menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Untuk melatih keterampilan proses pada siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada mengumpulkan informasi. Keterampilan mengumpulkan informasi merupakan keterampilan ilmiah yang mendasar. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013, dengan mengumpulkan informasi akan melatih siswa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Nah, mengumpulkan informasi ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atau observasi. Nah, observasi ini merupakan guru mengajak siswa untuk melihat langsung peristiwa, proses kejadian yang sedang terjadi seperti terjadi kecelakaan, lalu lintas, terus pasar tradisional, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pengamatan secara tidak langsung. Pengamatan tidak langsung adalah proses pengumpulan informasi atau data terhadap objek mati sebagai model objek yang sebenarnya di lapangan. Contohnya seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Siswa mengamati, mencatat berbagai informasi yang disediakan oleh objek tersebut. Yang ketiga ada wawancara dengan sumber informasi. Nah, siswa secara langsung mengadakan wawancara dengan narasumber tersebut. Misalnya, petani berperan sebagai narasumber yang memiliki informasi tentang kegiatan pertanian. Maka itu diwawancara, kita tanya-tanya, seperti itu. Terakhir, ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan informasi atau data yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang menyediakan data sebagai informasi. Contohnya kita memfoto kejadian atau peristiwa yang saat itu kita observasi atau menggambarnya. Ya, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Didin Muhammad Gofur akan memaparkan tentang kemampuan mengolah informasi. Hamid Hasan dalam bukunya Beyer tahun 1988 halaman 46 mengemukakan bahwasanya pengolahan informasi merupakan proses berpikir. Di sini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan informasi dapat menciptakan sebuah informasi yang baru di mana informasi tersebut lebih tinggi sifatnya daripada informasi yang menjadi dasar. Sifat ini dibandingkan dengan
informasi dasar yang didapat dari hasil pengumpulan. Dan di sini pula bisa dikatakan bahwa siswa mendapatkan nilai lebih dari apa yang sudah diperolehnya. Kegiatan pengolahan informasi sendiri dibedakan dalam dua kategori utama, yaitu pengolahan konseptual dan pengolahan statistik. Dalam hal pengolahan informasi juga, seseorang harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada serta mengelompokkan informasi tersebut berdasarkan kesamaan yang dimiliki seperti benda, sifat, konsep. Hal-hal tersebut harus bisa dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Dalam hal tersebut seperti identifikasi dan pengelompokan, sangat diperlukan ketajaman berpikir. Karena pengelompokan tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi dari informasi yang didapat. Selain itu, dari pengolahan informasi juga haruslah menimbulkan sebuah kemampuan atau menciptakan sebuah kemampuan, di mana kemampuan tersebut merupakan kemampuan analisis yang dibagi ke dalam 3 kemampuan. Yang pertama, menentukan keterhubungan antara satu kelompok informasi dengan kelompok informasi lainnya. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pikiran yang mendasari suatu informasi. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menarik konsekuensi dari informasi baik dalam waktu maupun dalam dimensi. Dalam prosesnya, pengolahan informasi sendiri ada yang berupa pengolahan data secara statistik. Di sini biasanya pengolahan data secara statistik dilakukan oleh ahli ilmu sosial karena bersifat angka atau data kuantitatif. Selanjutnya yaitu kemampuan meningkatkan keterampilan dan informasi. Kemampuan ini merupakan kemampuan lanjutan dari kemampuan-kemampuan sebelumnya, di mana sangat menekankan pemanfaatan apa yang sudah menjadi milik siswa. Di sini guru berperan sebagai pemberi contoh dan pemberi latihan untuk siswa. Contoh dan latihan untuk siswa, khususnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, sangatlah bisa mengambil dari kehidupan sehari-hari, di mana guru bisa memberi contoh dalam masalah sehari-hari, guru bisa memberi latihan tentang masalah sehari-hari, sehingga siswa pun bisa lebih bergairah karena apa yang ia kerjakan atau apa yang ia tingkatkan dalam keterampilan serta informasi merupakan apa yang ia hadapi sehari-hari. Melalui contoh-contoh dan latihan-latihan tersebut pula, siswa bisa menemukan sebuah suasana baru, di mana suasana baru tersebut merupakan suasana yang bisa menimbulkan kemandirian. Kemandirian tersebut juga bisa tercipta ketika kemampuan-kemampuan sebelum kemampuan meningkatkan keterampilan dan informasi ini sudah dikuasai oleh siswa, karena untuk mendapatkan informasi secara mandiri, siswa haruslah mempunyai pemikiran yang tajam, kemampuan analisis, dan kemampuan identifikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana kemampuan-kemampuan tersebut sangatlah berpengaruh untuk siswa mengolah informasi. Halo, saya Agnia akan memaparkan materi tentang mengomunikasikan hasil. Mengomunikasikan hasil adalah kegiatan menyampaikan hasil kajian baik secara pribadi maupun kelompok, agar kajian tersebut dapat bermakna. Bermakna artinya suatu kajian harus dikomunikasikan agar memiliki manfaat bagi orang banyak. Sebagai contoh, Thomas Edison penemu listrik, Charles Darwin mengemukakan teori evolusi, dan Galileo Galilei sebagai astronom. Penemuan mereka banyak dibicarakan dan dipelajari lebih lanjut dari berbagai kalangan, karena semua teori itu dikomunikasikan dan bermanfaat sampai sekarang.
Namun demikian, mengomunikasikan hasil kajian memiliki konsekuensi atau feedback, entah itu dipuji atau diberi penghargaan, atau bahkan mendapatkan kritik atau sanggahan dari orang lain. Namun, itu semua sangat bermanfaat bagi kita, termasuk sebuah saran yang dapat membuat kita belajar lebih dalam lagi dan mendapat pengetahuan yang lebih banyak. Mengomunikasikan hasil kajian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mengomunikasikan hasil secara langsung dilakukan dengan komunikasi lisan. Contohnya yaitu mengemukakan hasil pemikiran atau pendapat secara langsung, lalu pemaparan hasil diskusi atau laporan kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan mengomunikasikan hasil secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tulisan yang disajikan melalui media, seperti kita menulis buku lalu diterbitkan, atau pembuatan artikel, atau laporan hasil karya siswa seperti grafik, gambar, atau tulisan lainnya. Pada hakikatnya, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan berkomunikasi secara langsung antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran secara tidak langsung terjadi praktik mengomunikasikan hasil. Dengan demikian, guru hendaknya dapat memberikan stimulus dan motivasi bagi siswa untuk dapat berkomunikasi dengan lancar, agar dapat mengomunikasikan hasil secara optimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.